Siapa di sini yang kena asam urat? Ayo, tunjuk tangan. Saya pengen tahu. Yang tolong ngaku ya. Siapa di sini yang kena asam urat? Ada nggak? Pasti banyak, tapi nggak pada nggak mau ngaku ini. Ada nggak yang sakit asam urat? Tunjuk tangan. Bapak ya, bapak sakit asam urat. Oke, kita tanya sama beliau. Kita tanya sama beliau. Beliau sakit asam urat. Apakah bapak suka makan putih telur? Enggak. Tapi kena asam urat, Pak. Nah, kita akan bermain logika ya. Saya akan merubah paradigma bapak ini. Jadi maaf Pak, salah Pak ya. Bukan putih telur. Siapa di sini? Iya, silakan. Nah, ini. Alhamdulillah dari 700 lebih masjid yang saya kunjungi 2 tahun terakhir, baru 10 orang yang jawab benar. Dan di Masjid Al-Huda ini orang ke-11 menjawab benar. Beliau sudah menjawab dengan benar. Penyebab dari sakit ginjal adalah terganggunya fungsi organ ginjal. Namanya siapa Pak? Pak Adam. Mas Yudi, Mas Darwin, tolong dicatat, beliau namanya Pak Adam. Beliau dapat general check up senilai 30 juta. Sama ya kayak umroh ya nilainya. Mau diambil enggak Pak? Mau ya? Kalau enggak diambil nanti kasih sebelahnya ke Pak Bapak ya, nanti dicatat ya. Monggo silahkan dipakai, untuk Bapak boleh, untuk keluarga Bapak boleh. General check up senilai 30 juta. Kalau di rumah sakit itu nilainya 30 juta. Jadi penyebab dari asam urat itu bukan makanan, tapi terganggunya fungsi organ ginjal. Kita tahu bahwa fungsi ginjal apa? Memfilter. Apa yang perlu difilter? Darah kita. Kenapa darah kita perlu difilter? Karena darah tempatnya racun. Makanya daging sapi itu halal, sementara darah sapi itu haram. Dasarnya ini loh, kenapa kok Islam melarang makan darah? Karena darah itu tempatnya zat sisa racun. Jadi kalau kita makan darah sapi, darah ayam masuk dalam tubuh, ya kita akan keracunan, karena darah tempatnya racun. Dan racun yang ada dalam darah ini disaring oleh ginjal ya. Salah satu zat sisa namanya purin. Purin ini disaring oleh ginjal, dikeluarkan lewat dalam bentuk air seni. Tapi kalau ginjalnya Bapak tidak bagus, purinnya ini tidak bisa disaring, tetap ada di dalam darah sehingga mengkristal dan jadi asam urat. Jadi kalau Bapak sakit asam urat, yang harusnya diobati ginjalnya. Jadi kalau selama ini Bapak hanya minum piroxicam dan allopurinol tok, ya tidak sembuh-sembuh. Jadi kalau ada pasien datang ke klinik kami, dok saya sakit asam urat, ya silahkan tetap minum piroxicam, allopurinol boleh, saya obati ginjalnya dengan herbal. 2 kombinasi pengobatan ini namanya pengobatan holistik. Setelah ginjalnya sembuh, ya Bapak boleh lagi makan daging, boleh lagi makan emping dan sebagainya. Soto Betawi kan enak tuh Pak. Di dalam soto Betawi ada apa Pak? Ada daging, ada emping, ada jeroan kadang-kadang. Tapi kenapa saya kalau makan soto Betawi nyeri-nyeri, katanya begitu ya? Ya itu karena ginjalnya tidak beres. Jadi kalau ginjalnya sudah sembuh, monggo silahkan makan soto Betawi lagi, tapi jangan berlebihan dan jangan dimakan di malam hari. Lah Pak, sekarang jualan soto Betawi kebanyakannya malam Pak. Nah ini susah ya. Ya. Jadi alhamdulillah Pak Adam mendapatkan kuis hari ini, dan dari 700 lebih masjid baru 11 yang menjawab benar, dan beliau menjawabnya benar. Jangan-jangan lihat Google nih. Atau jangan-jangan lihat YouTube, karena saya sudah banyak ada di YouTube, dan ini termasuk mungkin hari ini direkam dan dimasukin ke YouTube Pak. Ya, oke.
Kita lanjutkan. Tapi sekali lagi sebelum saya menjawab pertanyaan ketiga, saya mau tanya sama Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu pernah pusing? Oh sering. Apalagi tanggal tua nih ya Pak. Tolong perhatikan. Keluhan yang ada di kepala itu contohnya apa? Pusing, apalagi di kepala. Migrain, jangan kebalik ya. Dok, kepala saya kembung, salah ya. Yang di kepala dulu, pusing, migrain, vertigo, betul? Oke, turun ke dada, apa? Nyeri, sesek. Turun ke perut, apa? Kembung, mual, mules, kesendi-sendi, pegel-pegel, nyeri dan sebagainya. Pertanyaannya, itu penyakit bukan Pak? Sekali lagi tolong dijawab, itu penyakit bukan? Bukan Pak. Kalau namanya penyakit itu diabetes, penyakit stroke, jantung koroner, demam berdarah, demam tipoid, itu penyakit. Sama-sama demam berdarah, sama-sama panas misalnya, tubuh Bapak panas, tapi belum tentu penyakitnya sama. Panas yang satu karena demam berdarah, panas anak yang kedua karena tipes misalnya begitu. Nah, tugas dokter mencari tahu penyebab dari gejala yang Bapak sampaikan. Gejala yang Bapak rasakan selama ini, tolong perhatikan, itu bukan penyakit, itu adalah alarm tubuh kita. Pak, saya mau tanya, masjid ini ada alarm kebakaran nggak Pak? Ada nggak? Ada. Oke. Ada atau nggak ada? Oh nggak ada. Andai kata ada, setelah ini Bapak beli alarm kebakaran, fungsinya buat apa? Tujuan Bapak memberikan masjid ini alarm kebakaran, fungsinya buat apa? Mendeteksi kalau ada api, alarm ini akan segera berbunyi, berarti memperingatkan orang yang ada dalam masjid ini atau orang yang ada di sekitar masjid. Nah, suatu saat setelah Bapak pasang alarm kebakaran, suatu saat alarmnya bunyi Pak. Apa yang Bapak lakukan sebagai pengurus masjid? Datang ke masjid dan mencari sumber api. Setelah ketemu sumbernya ya buru-buru dimatikan. Tapi yang beliau lakukan, datang ke masjid bukan cari sumber api, tapi cari alarmnya, terus alarmnya diputus kabelnya. Bunyi lagi nggak Pak? Habis itu tidak dicari sumber apinya, Bapak pulang lagi seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Alarmnya udah nggak bunyi, tapi kebakarannya masih tidak? Masih. Yang pada akhirnya masjid ini kebakaran habis tanpa kita sadari. Ketahuannya sudah besar. Inilah yang terjadi di saat alarm pusing muncul. Kita sering matikan dengan Panadol, Paramek. Alarm pegel-pegel muncul, kita sering matikan dengan Neoremasil, Neoralgin dan sebagainya. Yang pada akhirnya jawaban ketiga, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Karena ketahuannya sudah terlanjur parah. Itu jawabannya.